Alhamdulillah ala nikmatil Islam wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama marilah kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat kehidupan hari ini yang diberikan Allah. Karena kalau tadi malam roh kita ditahan Allah, maka mati kita begini. Ya. Nah, karena roh kita dilepas Allah kembali, maka kita hidup. Itu sebabnya kita bangun tidur berdoa kepada Allah, kata Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Dan kepada Allah kami akan kembali. Itu doa kalau kita bangun tidur. Kan itu. Ya. Selanjutnya mari kita sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya serta pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapat pertolongannya, mendapat bantuannya, mendapat pembelaan dari Rasulullah di hari kiamat, sehingga kita selamat di surga dan selamat di neraka dan masuk ke dalam surga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua, ya. Yang pertama, kita harus menyadari betul, ya. Kita harus menginsafi betul bahwa hidup ini hanya sekali, ya. Mau sekali, tidak mau sekali. Oleh karena itu kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan sebesar-besar manfaat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal as, demi masa. Arti demi masa seorang hidup itu, demi peluang seseorang itu, demi kesempatan bagi manusia. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia-manusia kebanyakan dalam keadaan merugi. Kebanyakan. Di mayoritas rugi manusia. Manusia mayoritas tekor. Manusia-manusia menyesal nantinya. Memang sekarang ya belum. Ya, belum, nanti. Nah, sebagian kecil illal ladzina amanu, sebagian kecil. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat. Jadi iman saja enggak cukup. Ya, iman aja belum. Wa amilus sholihat. Dan orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, berbuat yang bermanfaat untuk manusia, berbuat yang baik untuk alam semesta. Cukup belum? Wa tawassaw bil haqq. Saling berwasiat, saling mengingatkan, saling berpesan tentang kebenaran. Nah, ini yang susah sekarang. Karena semua ngaku benar, kan itu. Semua ngaku benar, sebagian ngecap sesat. Nah, itu yang kacau.
Maka saya mengharapkan kita semua, mari kita orang Islam ini jangan saling menyesatkan. Ya. Kenapa? Karena kan surga itu macam-macam tingkatannya. Oh, mungkin yang ini tingkat pertama, yang ini tingkat kedua, dan seterusnya. Jadi jangan yang tingkat di atas nih ngatur yang di bawah. Udah itu untuk kamu bagiannya. Nah, oh ini kaplingan kamu ambillah. Udah, insya Allah. Ya. Jadi kita semua berharap umat Islam masuk surga semua, bukan masuk neraka. Ini kok la ilaha illallah. Itu yang kejadian sekarang kan. Wa tawassaw bil haqqin. Ayo saling mengajak. Udahlah, ya. Saya mengajak nih melalui apa nih? Subuh apa bahasanya nih? Menghidupkan subuh lah ya, atau subuh keliling, atau apa? Majlis, ya silakan istilahnya. Melalui gerakan subuh ini kan itu ya. Ayo kita bangkitkan ukhuwah Islamnya. Kita bangkitkan persaudaraan kita. Jangan saling menyalahkan. Saling mengingatkan. Ini yang sekarang ini lagi marak-maraknya betul. Udahlah khilafiyah jangan dibahas. Tidak selesai. Nabi masih hidup, sahabat sudah beda pendapat. Apalagi sekarang kita. Hanya 4 sahabat inti yang disebut Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. 4 sudah beda pendapat. Nah, iya apalagi sekarang sudah jutaan ulama kan itu. Sudah jutaan kiai mau disatukan. Masya Allah. Ya, itu namanya mimpi di siang bolong. Ayo kita berjalan sesuai dengan keyakinannya. Karena beramal kalau udah yakin ya nggak bisa. Ya. Wa tawassaw bis sabr, itu pesan Allah. Jadi iman saja tidak cukup, saling berwasiat, berpesan tentang kebenaran dan saling menasehati tentang kesabaran. Ini yang sabar ini sekarang nggak ada lagi. Tua, muda, dah ada hilang sabar. Nak marah tu lah kalau. Kata wong Palembang, pada kesahangan kalau ini. Apa? Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir dan saudara-saudara seakidah seiman sama kita diberikan Allah kesabaran dan kebenaran. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena itu Allah sudah mengingatkan kita gunakan kesempatan hidup ini. Coba Rasulullah itu telah mengingatkan sholat sunat qobliyah subuh. Alhamdulillah ya. Tadi kita sudah mengerjakan ya. Nah, tadi masuk musola sholat sunat tahiyatul masjid. Ya. Nih, aduh pula ke saya ngomong, Pak Ustadz ini bukan masjid, tidak ada tahiyatul masjidnya. La ilaha illallah. Ya itu kan kita aja yang ngasih nama itu. Betul enggak? Ya. Ada yang namanya langgar. Ada yang namanya musola. Ada yang namanya surau. Kan itu kan. Seralah mau apa. Tapi yang jelas di sini kan tempat sujud kan? Betul? Nah, udah sama yaitu masjid. Apakah itu musola, apakah itu langgar, apakah itu surau. Kalau orang masuk ke sana kan untuk sujud pada Allah. Maka tahiyatul masjid, hormati rumah Allah. Itu kan sholat menghormati itu. Ya. Nah itulah bedanya. Ya. Itu bedanya. Seburuk-buruk
langgar seburuk-buruk surah musola, ada sholat kehormatannya. Seindah-indah istana, nggak ada sholat kehormatannya. Dah. Nah, maka kata Rasulullah SAW, sholat sunat 2 rakaat qobliyah subuh, ba'diyahnya nggak ada. Jadi asar sama maghrib, asar sama subuh itu nggak ada ba'diyahnya, yang ada qobliyahnya saja. Kecuali darurat. Ya, maksudnya kebetulan ada orang yang meninggal. Nah, itu. Ya, nah maka kita sudah subuh, sholat jenazah, misalnya gitu. Atau sudah asar, ada yang meninggal, sholat jenazah. Nah kemudian sebagian ulama mengatakan, kalau kita masuk masjid, masuk mushola, kita ditekankan untuk sholat sunat tahiyatul masjid, walaupun sudah asar dan sudah subuh. Karena begitulah yang dianjurkan Rasulullah, sholat tahiyatul masjid dulu, baru dengarkan khutbah Nabi. Kan begitu. Jadi setiap masuk. Nah maka sholat sunat qobliyah subuh, itu kata Rasulullah, lebih baik di sisi Allah dari dunia dan isinya. Dunia beserta isinya lebih baik sholat sunat subuh 2 rakaat. Lu kamu mau cari apa lagi? Betul nggak? Betul. Ya. Maka itu orang yang sholat tuh jadi tenang dia. Karena dia merasa semua hidup telah terpenuhi. Maka dia setelah selesai sholat, santai, tenang. Yang bekerja bismillah berangkat, bukan tidak kerja. Kan itu. Ya. Itu jangan, wah kata Nabi sholat sunat subuh lebih bagus dunia isinya. Sudah, aku nongkrong baik, nanti rezeki datang semua. Allahu Akbar, kiamat dunia. Itu nilainya di sisi Allah, nanti dinikmati di akhirat. Tapi di dunia pun dinikmati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Athaillah mengatakan, kalau kamu mau menikmati, mau merasakan, mau tahu pahala, ini kan baru tahunya pahala dah. Betul kan? Tapi pernah merasakan belum? Belum? Sudah pernah merasakan pahala? Kalau buah pahala sudah? Ya. Mana itu pahala? Nah, menurut Syekhul Islam Ibnu Athaillah, pahala yang kita rasakan di dunia, kalian bisa hadir subuh ini. Itu kena pahala. Kalau tidak ada pahala nggak sanggup. Kalian bisa ibadah setiap hari, itu pahala yang diberikan Allah di dunia. Sama dengan kita bekerja, dapat rezeki kan? Ya. Kan kita kalau bekerja kan dapat rezeki kan? Kan itu yang dicari. Untuk apa? Untuk belanja, memenuhi kebutuhan hidup, betul? Nah, dengan itu kita bisa kerja lagi besok. Betul enggak? Betul. Dengan makan dan minum, istirahat secukupnya, kita besok bisa kerja lagi. Kalau enggak makan minum, besok enggak bisa kerja. Betul. Nah, begitulah kita. Dengan sholat subuh kemarin, diberikan Allah kekuatan, bangun lagi subuh ini. Itu pahalanya. Kalau mau merasakan pahalanya di dunia, seger. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apakah sudah pernah memperhatikan atau tidak? Ini mungkinlah lebih 7 menit ya. Tidak apa-apa ya? Hah? Hah? Oh. Nambu pula kata itu kutu merah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak ibu-ibu, apakah pernah memperhatikan atau tidak? Ya, ini saya ngajak kita berpikir sehat, ya. Ya, kita berpikir sehat. Coba lihat kucing itu ya. Ini binatang yang kesayangan Nabi nih.
Kayak kau cerita lain-lain tidak enak lah. Enak. Tapi boleh perhatikan semuanya lah. Coba kalau kucing apa yang lain-lainnya, kalau dia bangun tidur, itu nanti pasti tangannya diluruskan dia, punggungnya dibengkokkan gitu. Pernah nggak memperhatikan ini? Pernah nggak? Betul. Ngapa? Lo dia aja sholat kok. Rukuk. Manusia bangun tidur langsung berangkat. Astagfirullahaladzim. Ya. Bangun tidur, makan, berangkat. Binatang dia bangun tidur, sholat dulu dia. Secara akal sehatnya, ya tadi yang lurus dibengkokkan dulu biar urat-uratnya kendor, kan gitu. Itu secara akal sehatnya. Nah maka kita begitu juga, yang tadi sudah melunjur. Ya kalau bahasa hadisnya kan udah mati kan itu kan. Karena waktu mau tidur bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati, dan dengan namamu ya Allah besok aku hidup lagi. Nah karena itu kita bangun subuh disuruh gerakkan tubuhmu. Rukuk, bungkuk, sujud, tangan dilipat, kaki dipatahkan. Supaya apa? Supaya segar, hidup kembali urat-urat kita itu. Lancar darah. Maka insya Allah kalau orang pas rajin tuh sholatnya, sehat dia. Apalagi tadi kalau mandi subuh. Mandi ya tadi. Itulah mandi yang terbaik. Rasulullah itu mandi jam 4 subuh. Ini bagus. Jadi bukan gerakan subuh, gerakan mandi subuh. Nah, kan itu. Ya. Ini mandi jam 7. Sudahlah, udah habis semua dah. Lah kesiangan dah. Nah, sehingga segar kembali badan tadi, dan insya Allah dia bisa banyak berbuat. Nah kalau dia berusaha, insya Allah akan diberikan Allah rezeki. Dapat rezeki insya Allah berkah. Kenapa sudah minta sama yang punya? Makanya banyak orang kerja tidak berkah. Banyak orang hidup nggak tenang. Uang banyak tapi gelisah. Kenapa? Karena dia mencuri. Ini sibuk zaman ini, korupsi, mencuri. Nggak sadar dia mau mencuri tiap hari. Ngapa? Kalau dia tidak sholat subuh berarti mencuri. Mencuri kepada, mencuri hak Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah. Langit dan bumi. Maka kita minta sama yang punya. Itulah yang kita baca. Itu doa yang terbanyak kita baca di dalam hidup ini. Doa duduk antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Kan itu pertama. Warhamni, ya Allah rahmati aku. Wajburni, ya Allah tutup aib aku. Warfa'ni, ya Allah angkat derajat aku. Warzukni, ya Allah beri aku rezeki. Tuh minta kan. Wahdini, ya Allah beri aku hidayah. Wa'afini, ya Allah berikan aku kesehatan. Wa'fu anni, dan beri aku keselamatan. Baru bekerja. Kalau dapat rezeki berkah, karena sudah minta sama yang punya. Ini tidak minta, tidak tahu ngambil. Mencuri tidak? Mencuri enggak? Maka enggak berkah. Jadi kalau memang dia sholat, misalnya subuh nih ya, wudu, sholat sunat wudu, ya 2 rakaat. Kemudian sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sholat sunat qabliyah subuh 2 rakaat.
Sholat subuh 2 rakaat, berarti kan 8 rakaat. Berarti 16 kali dia minta, warzuqni, ya Allah beri aku rezeki. Allahu Akbar. Mustahil Allah tidak berikan. Betul? Betul. Karena Allah Maha Pemberi. Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi, Allah Maha yang punya rezeki. Jadi macam-macam ya. Innal fajri kana masyhuda. Sungguh sholat fajar itu disaksikan malaikat. Kan itu. Nah ini macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan sholat fajar itu ya sholat subuh. Nah. Ada yang mengatakan sholat fajar itu sholat sebelum datang masuk pagi subuh. Waktu malam habis. Jadi waktu kosong. Kalau bulan Ramadannya waktu imsak. Nah, itu katanya. Ada lagi yang mengatakan sholat fajar itu qobliyah subuh. Wallahu a'lam bishawab. Tidak usah dibahas. Tidak selesai. Itu kata saya. Ya, saya kerjakan sajalah. Ya. Nah, kerjakan saja. Sholat banyak kok yang mau dikerjakan. Badan yang tidak sanggup mengerjakan sholat. Kan itu. Nah, silakan aja. Yang mana mau pendapat? Pendapat sholat fajar? Ya 10 menit waktunya. Nah itulah Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat fajar itu seolah-olah tidak baca Fatihah. Bukan tidak baca Fatihah, saking cepatnya. Karena waktunya sedikit. Ya. Jadi artinya kalau sholat fajar itu nggak usah baca nggak usah baca doa iftitah, nggak usah baca ayat, baca Fatihah saja. Karena ya kalau tidak baca Fatihah tidak sholat. Karena Rasulullah telah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Kan itu. Cuman itu menggambarkan cepatnya sholat Nabi. Jadi kalau sholat Nabi paling cepat, itulah sholat fajar. Kalau sholatnya yang paling lama, sholat malam. Sampai bengkak kakinya. Nah, jadi jangan ditanya, beliau memberikan contoh. Maka kita itu tadi saya bilang, jangan ribut. Kan ada katanya nih, yang lagi viral nih. Ada sholat tarawih cuman 7 menit. 20 rakaat, kan itu. Ya udah, Nabi sudah contoh kan kok. Ya silakan. Yang mau cepat ya cepat, kan itu. Yang mau lambat silakan. Yang mau sedang, semua sudah dicontohkan. Tinggal kita mau ngambil yang mana, itu. Itu Pak ya, sholat fajar ya, macam-macam. Nah. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, makanya kita tadi bangun sholat subuh, setelah sholat subuh baru berangkat bekerja. Nah, insyaallah ya nanti mendapat rezeki yang berkah, kan itu, mendapat kehidupan yang tenang. Nah, bekerja, setelah bekerja sholat lagi. Coba ini saya ngasih tahu aturan-aturannya, ya. Itu jam 12 tidak usah disuruh berhenti. Betul enggak? Tidak usah azan, berhenti sendiri kok capek. Perut lapar mau makan. Nah waktu itu kata wal asrinal insan lafi khusrin. Demi masa, kamu jangan rugi. Sudah makan, terus belum makan, sholat dulu. Betul. Oh rupanya. Kan baru tahu kan? Orang Islam ini efisien waktu. Tuh kalau dia menjalani. Pertama istirahat, kedua apa?
Syukur kepada Allah diberi kekuatan kita bekerja. Coba kalau Allah tidak beri kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Kita bisa bekerja dari subuh sampai zuhur, itu kena kekuatan diberikan Allah. Saya ingat betul waktu belajar tasawuf sama Kiai Haji Muhammad Arsyad itu. Beliau itu 20 tahun di Mekahnya kuliah. Dia bilang betul, dia buat korset, tapi yang kayu ya. Dia bilang, la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah tidak berikan kekuatan, jangan kamu bekerja, ngangkat kotak korset pun tidak mampu. Ya. Nah ini diperlihatkan Allah, man, orang yang stroke, suruh ngangkat korset, bisa nggak? Nah makanya kita zuhur sholat mensyukuri tadi. Sudah istirahat, makan, menikmati rezeki yang diberikan Allah. Bekerja, asar, sholat lagi, syukur lagi. Kena diberi kekuatan kepada Allah. Dan begitulah seterusnya. Itulah makanya kita, setiap sudah kegiatan ditutup dengan sholat. Terakhir sebelum tidur kita sholat isya. Kan itu. Nah nanti malam mau cari bonus. Wa minal laili fatahajjat. Maka pada sebagian malam tahajudlah, sujudlah kepada Allah. Kan itu. Untuk apa? Bonus. Kalau mau bonus. Kalau mungkin kata orang kan, kalau mau lembur biar ada seseran. Lu kan gitu loh. Iya kan? Itu seseran. Cuma jangan sudah tahajud, subuh tidak sholat, kesiangan. Astagfirullahaladzim. Dipecat dan saya majikan. Betul gak? Lah ya malah lembur malah siang tidak masuk, ini pecat nanti makanya. Iya kan? Maka itu jangan terlampau banyak lembur. Nanti malah kegiatan pokoknya ketinggalan. Ya, beginilah Allah menganugerahkan kita. Jadi bekerja sholat, bekerja sholat. Kan itu. Nah, maka dengan insya Allah ya, apa yang kita lakukan semuanya itu akan bermanfaat. Bermanfaat dunia dan bermanfaat di akhirat. Yang kita harapkan lagi di akhirat, kalau nggak manfaat, sia-sialah hidup kita, rugilah kita. Nah mudah-mudahan kehidupan yang masih tersisa berapa lama wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kan itu. Yang jelas umur kita setiap saat berkurang. Terus per detik dikurangi Allah. Nah maka manfaatkanlah dengan sebesar-besar manfaat untuk meraih kebahagiaan dunia sekaligus untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal. Akhirnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadilah kamu, jadilah kalian semua, jadilah kita semua orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Semakin besar manfaat orang lain, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun bidangnya yang penting bermanfaat. Ya. Dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah maupun yang telah ditetapkan oleh manusia. Nah, sehingga dia benar-benar menjadi orang yang khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amalu, dan bagus perbuatannya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah panjang umur, baik amalnya, bermanfaat untuk sesama. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.